Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suprianto, peserta PKA Angkatan 10 tahun 2025, Provinsi Jambi, nomor daftar hadir 22. Sini saya mencoba untuk mengulas terkait dengan mata pelajaran manajemen penganggaran dan manajemen risiko. Tujuan utama dalam sebuah pemerintahan adalah menciptakan kesejahteraan nasional masyarakat yang sebagaimana dituangkan oleh Endang Widianti di tahun 2004. Disebutkan bahwa belanja negara yang tidak semestinya dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama overspending, yaitu belanja yang melebihi kebutuhan. Yang kedua, misspending, yaitu belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu underspending, yaitu belanja yang tidak terlaksana. Yang keempat yaitu fraud spending, yaitu belanja yang melanggar ketentuan hukum. Untuk poin 1, 2, 3 pada umumnya disebabkan oleh ketidakpahaman penyelenggara negara dalam melakukan proses belanja. Adapun untuk kategori 4 disebabkan oleh adanya oknum penyelenggara negara yang secara sengaja melakukan penyelewengan atas pelaksanaan belanja. Untuk mengelola ketidakpastian ini dengan lebih efisien, maka diperlukan namanya penggunaan instrumen manajemen risiko. Manajemen penganggaran dan manajemen risiko adalah dua aspek penting dalam pengelolaan keuangan dan operasional suatu organisasi. Keduanya saling terkait dan penting untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen penganggaran berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penerimaan dan pengeluaran dana. Pembahasan manajemen risiko penting dalam setiap proses pelaksanaan pekerjaan, tidak terkecuali di lingkungan pemerintah daerah. Manajemen risiko dibangun untuk meminimalisir segala kemungkinan yang berpotensi dapat terjadi. Manajemen risiko menjadi acuan kerja dalam mengatasi risiko yang mungkin terjadi dalam hal kinerja. Meskipun hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia mengatur regulasi tentang pedoman manajemen risiko sebagaimana disampaikan oleh Amria dan Irianto di tahun 2024, di mana manajemen risiko diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua perangkat daerah atau unit kerja di lingkungan daerah, namun banyak kendala yang dihadapi. Mengacu pada pembahasan di atas, manajemen penganggaran di level daerah sangat diperlukan sebagai langkah penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. BPD Kabupaten Merangin melakukan penganggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan agar tercapainya tujuan awal dari penganggaran. Manajemen penganggaran digunakan agar setiap proses penganggaran berjalan sesuai dengan aturan serta digunakan sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang kegiatan pemerintah, terutama pada kegiatan penagihan piutang, pajak maupun pajak berjalan di Kabupaten Merangin sebagai pendapatan asli daerah tahun 2025. Pemerintah pusat memberikan perintah untuk melakukan efisiensi anggaran di setiap lini, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan pencapaian target akan berkurang seperti biasanya. Oleh sebab itu perlu dilakukan manajemen risiko guna menyelesaikan risiko-risiko yang terjadi pada proses penganggaran. Penutup atau kesimpulan dalamlah efisiensi dialami sekarang ini, beberapa kegiatan tidak berjalan sesuai semula sehingga terdapat beberapa kendala, yaitu tidak tertagihnya pajak daerah yang mengartikan bahwa sulit untuk memenuhi targetnya telah diberikan. Oleh sebab itu perlu dilakukan langkah-langkah dalam melakukan pengelolaan risiko anggaran. Tidak hanya dilakukan oleh bagian anggaran
namun sebaiknya sistem yang dibuat oleh organisasi dapat secara transparan dapat dilihat oleh departemen lain yang terkait dengan anggaran untuk memberikan masukan ataupun memberikan peringatan apabila ada penggunaan dana anggaran yang tidak layak. Manajemen risiko bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut. Untuk meminimalkan risiko yang terjadi dalam proses penganggaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama melakukan pelatihan pendidikan, yang kedua pengalokasian sumber daya yang memadai, yang ketiga harmonisasi regulasi dan kebijakan, yang keempat pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas data sehingga mampu mengimplementasikan sistem dan prosedur untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data. Yang kelima, pembangunan budaya yang resistensi terhadap perubahan dalam manajemen risiko di pemerintah daerah Indonesia seringkali disebabkan oleh ketidakmampuan dari pimpinan. Demikian ulasan dari kami terkait dengan manajemen penganggaran dan penyebab risiko. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.